pasar minggu. Tidak lupa membeli bakso. Apa kabar ibu-ibu? Biasa. Salam kasih dari kita untuk ibu-ibu Kedungharjo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Kami dari tim edukasi, tim marketing dari Rumah Sakit Umum Mardi Lestari. Ibu-ibu sampun perso tempatnya RSU Mardi Lestari, kecuali Burus nih, Burus nanti sampun apal. Yang lainnya sampun perso nggih. Matur suwun sangat, ditunggu kedatangannya ibu-ibu. Kalau misalnya ada keluhan sakit atau mau konsultasi tentang kesehatan, bisa datang ke Rumah Sakit Mardi Lestari. Promosi nih ibu. Iya, tidak berpanjang lebar. Untuk kesempatan pagi ini, tadi nonton kulo sebenarnya nyuwun sewu bahasanya campur-campur. Kulo ajeng ngginakaken bahasa Jawa, nggih. Mengke napa ajrih nek klentu. Nggih, soalnya mriki ibu-ibu niku bahasa Jawanya mlipir sangat. Nek kulo basa Jawane nika ngoko. Nggih. Ya, untuk kesempatan pagi ini, ibu-ibu, kita akan bersama-sama mendapatkan edukasi tentang HIV/AIDS, ya, tentang penyakit HIV/AIDS. Nanti yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Indarse. Dr. Indarse adalah dokter umum IGD di Rumah Sakit Mardi Lestari. Dan untuk materi yang kedua adalah tentang CA cervix atau kanker serviks. Nanti akan disampaikan oleh Bu Bidan Wira Asih. Untuk waktu selanjutnya nanti akan saya berikan kepada beliau berdua. Nanti kalau semisal ada pertanyaan dari ibu-ibu, monggo kami persilahkan. Tapi nanti biar selesai satu materi dulu, ya, selesai satu materi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Soalnya ada bapak-bapak di sana, nanti kalau boten kula sapa ndak meri nggih, Mbak Kakung nggih. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Ini saya membawakan edukasi kesehatan reproduksi wanita. Di sini ada gambar dari tubuh wanita, terutama ini kandungan. Kandungan itu rahim yang bentuk ini, terus ada kayak sumurnya, itu adalah tuba, yang ada bunderannya itu di ujung sumurnya itu namanya ovarium, itu indung telur. Indung telur itu sebagai penghasil dari telur. Jadi dari kandungan, terus ada vagina, terus di gambar yang ini itu adalah gambar kelamin dari luar. Jadi yang labium majora itu bagian itu, labium minora yang gelambir yang tengahnya, gitu. Terus yang lubang yang agak besar yang itu adalah lubang untuk senggama atau koitus. Terus yang lubang yang atasnya itu adalah saluran kencing, ya. Terus yang bagian ini adalah dekat sekali sebetulnya antara lubang vagina dengan anus. Anus itu jalan. Jadi sebetulnya itu antara lubang vagina dengan anus itu biasanya jaraknya cuma dekat sekali segini. Nah di gambar itu kan kita gede banget, tapi sebetulnya cuma dekat sekali segini. Jadi nanti kalau umpamanya membersihkan cebok apa daerah anus itu kan daerah infeksi, karena di situ tempat jadi kotor. Kalau membersihkan biasanya yang paling mudah kan
ini untuk anus, ya toh, bersihkan sendiri pakai sabun, jangan sampai gini. Kalau begini ke depan itu akan infeksi kuman-kuman ke lubang vagina, karena lubang vagina itu lebih besar ya, karena di dalam bayi harus gede, ya toh. Jadi itu akan mudah sekali untuk memasukkan itu. Jadi kalau cebok tersendiri aja ini yang lubang anus, terus kalau membersihkan yang sini itu vagina ke sini. Jangan sampai gini sini memasukkan, itu berisiko terjadi biasanya kencing jadi sakit karena infeksi di saluran kencing. Jadi kalau vagina itu memang nggak kerosok loro kalau infeksi, tapi mesti keputihan, ya toh. Jadi alangkah baiknya dubur kalau membersihkan tersendiri, habis itu vagina ke depan. Yang ada pada seseorang bila dia sudah terjangkit virus itu jenenge AIDS. Jadi nek wis bergejala jenenge AIDS. Tapi kalau HIV itu virusnya. Bisa jadi HIV-nya positif tapi belum terkena AIDS. Biasanya pada stadium 1. Stadium 1 itu belum parah sekali. Jadi belum ada penyakit-penyakit yang mengenai. Jadi gejala-gejala AIDS itu ada karena daya tahan dari tubuh itu menurun sehingga dia mudah tertumpangi infeksi lain-lain. Jadi sebetulnya tubuh kita itu tidak benar-benar bersih ya. Jadi kulit saja mesti ada bakteri, tapi Gusti ini mengkai kulit ini itu ibaratnya tidak lecet, ini ada proteksinya. Manakala kita garuk luka, kuman baru masuk. Terus kalau usus itu sebetulnya jerunya itu bakteri itu kayak banget. Cuma karena daya tahan tubuh kita bagus, itu dia akan simbiose dengan pencernaan kita sehingga tidak terlalu jadi kayak mengurangi pencernaan. Kayak kita kalau minum Yakult itu kan sebetulnya bakteri, tapi bakteri yang apatogen, jadi tidak merugikan ke tubuh. Tapi ingat, pada saat daya tahan tubuh kita menurun, itu dia akan jadi patogen. Juga kuman-kuman yang ada di tubuh kita, jamur juga begitu. Makanya gejala AIDS pada orang HIV kecenderungannya karena daya tahan tubuhnya menurun, itu biasanya jamuran. Itu kan kandidiasis terutama. Jadi itu kalau biasa itu iso dititeni. Jadi kalau menjenengan nanti jangan kemudian aku sering lumpahan loh. Lumpahannya itu khas banget karena daya tahan tubuhnya itu menurun. Jadi jamur banyak sekali sampai karena hubungan seksual lewat anus. Karena itu kan banyak kuman. Nah itu mulai timbul ada virus HIV itu di situ. Terus dari darah, transfusi darah. Tapi jangan takut, transfusi darah itu sekarang donor darah, setiap donor darah itu mesti di screening untuk HIV positifnya. Jadi nggak usah sama HIV positif langsung ditolak, nggak boleh donor. Terus jarum suntik biasanya untuk para tenaga kesehatan yang biasanya suntik mungkin kalau yang tutup jarum itu biasanya memang ada pengobatan preventif ya, tapi obatnya itu ya mau saya efek sampingnya ya selain enak-enak. Kadang kok ngantuk orang karuan sampai sendiri, tapi itu biasanya pengobatannya itu kita pakai obat itu kan perlu adaptasi, ya dong, adaptasi ben bisa. Pertama mungkin dia enak, tapi suwe-suwe kalau sudah adaptasi, nah nanti biasanya biasa saja. Jadi ada di hubungan ke kelamin
itu. Jadi hidup serumah dengan orang itu nggak apa-apa. Dracula ya, ciuman berdarah. Makan bersama dengan tidak apa-apa tapi benar, nggak berisiko frekuensinya banyak darahnya itu bisa. Jadi berenang juga nggak apa-apa. Berjabat tangan atau naik nggak perlukan nggak apa-apa. Berciuman standar itu sampai aku nggak gigitan nyamuk sebanyak karena dia medianya bukan nyamuk, ya loh. HIV dapat dicegah itu perilaku seksual aman. Jadi kalau mamane nun sewu jajan ya nak wong luar ini malah lebih tertib loh. Kalau jajan itu malah sanggup kondom. Nah orang sini sing sanggup kondom DTS yang laki-laki kan nggak mau. Itu kebanyakan. Jadi tidak berbagi alat suntik terutama untuk narkoba ya. Kalau orang narkoba biasanya kan pernah mulai ganti jarumnya kono, aduh, siji kena, siji seperti itu. Jadi tidak ganti jarum. Screening donor darah. Jadi kita namanya itu dari screening donor darah itu. Tapi ini kayak visiting mobil, jadi dijualin. Untuk dapat dicegah dengan screening donor darah. Jadi pendonor itu kan sama palang merah itu di PMI di screening di tes HIV-nya. Jadi kemungkinan tidak ada HIV positif yang masuk ke si pasien yang didonori. Terus program pencegahan penularan ini yang tadi sudah saya singgung dari ibu ke anak bisa dicegah dengan pengobatan screening mobil. Ibu mau dilanjutkan ke materi selanjutnya atau pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu ya, mungkin salah kesupen ngeten ya. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Hanya tentang ini orang yang sudah terkena AIDS itu apa risiko kematiannya lebih tinggi apa bisa bertahan lama? Kita tanyakan itu. Sejak jalan Monggo dokter. Kalau AIDS tadi yang stadium 3 itu daya tahannya masih lumayan bagus Bu. Kalau daya tahannya bagus itu akan menyokong dalam kami mengobati HIV-nya sama mengobati infeksi yang menumpangnya. Jadi kalau sudah stadium 4 biasanya risiko kematiannya tinggi. Nah dia diobati HIV, obat itu kan efek sampingnya juga mual kadang ini. Jadi kan menambah beban juga. Tapi yo tergantung yang di sana. Ada yang sudah kelut-kelut sampai stadium 4, asal nanti support dari keluarga bagus, dia semangat, bisa. Yang terpenting tadi kalau sudah ke tanganan dokter, ke tanganan obat, yang penting motivasi psikologi dan kerenteknya dari si pasien ini mau nggak dia semangat. Karena anak dari rokok malah bermanja-manja. Ada tuh yang malah bermanja-manja ngertinya dari jajan, malah kalau berbojone bermanja-manja terus nginggiin tuh malah mati. Biasanya harus psikologi, jadi perlu kedewasaan mental seorang pasien. Jadi kalau dia ingin sembuh, ya dia harus semangat. Entah itu dari makan atau bermanja-manja. Karena psikologi itu juga memicu hormon tubuh untuk juga imunitas juga naik. Ibu Eri dari Balibuko. Yang saya mau tanyakan masalah ibu hamil. Berarti ibu hamil yang suami positif. Lalu untuk bayi janin boleh dikatakan bisa tidak tertular. Kalau misalnya ibu itu tidak sering aktif memeriksakan karena posisi lokasi di daerah terpencil, lalu bagaimana cara untuk bisa mencegah supaya tidak tertular? Atau kalau sudah tertular, apa bayi itu
tidak sehat atau meninggal di dalam janin apa bagaimana? Lalu yang kedua, maaf, yang kedua misalnya ada pasien dengan HIV, untuk meningkatkan imun ibu itu apa ada makanan yang bisa menunjang supaya cepat untuk gizinya itu jenis apa saja? Terima kasih. Dari ibu ke anak lagi, ini program HIV pusat itu di setiap puskesmas, itu setiap ibu hamil yang periksa itu selalu dites anti HIV. Nggak tahu kalau Jawa Timur gimana? Kalau Sragen itu anti HIV maupun HBsAg dites semua. Karena untuk menangani sedini mungkin kasus seperti itu supaya bayi tidak tertular. Kalau nanti ibaratnya kecolongan dia nggak pernah periksa kehamilan, risikonya kalau si laki-laki itu mengeluarkan, kan tadi saya bilang frekuensi untuk tertular perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki, ya toh. Nah, kemungkinan dia tertular, otomatis kalau dia tidak dengan pengobatan, lama-lama kondisinya itu kan perempuan hamil itu kan, nah normal saja kan daya tahannya juga turun. Jadi itu kan semakin timbul stadium 3-4, bisa jadi janinnya meninggal atau juga malah ibunya. Kalaupun dia tertolong, terpantau bahwa HIV positif di stadium yang masih stadium 1-2, ada kemungkinan bisa diobati, itu daya tahannya bisa didongkrak sampai itu nanti dimonitor dengan pemeriksaan CD4 CD4. Makanya CD4 itu untuk monitoring imunitas dari ibu itu sendiri. Kalau imunitasnya bagus, biasanya di atas 400 itu. Jadi kalau seperti itu tuh hanya berdasarkan penelitian ya. Kalau dulu 500 bisa jadi dengan 400 saja. 400 CD4 persalinannya, biasanya persalinannya itu HIV tidak boleh lewat perkaginan, Bu. Jadi harus lewat SC. Kenapa? Karena tadi yang cairan vagina itu kan tinggi sekali virusnya. Jadi pasien HIV itu kalau persalinan harus lewat SC. Kalau oleh dokter loh ya, kewenangan dokter. Kadang juga bayinya mungkin bisa apa-apa. Ya, kalau saya mengutarakan ini kan hanya secara penelitian garis besarnya itu seperti apa. Tapi ibaratnya kadang meleset, oh repot vagina persalinan biasa yo, bayinya rapopo kok, ya itu secara kebijakan saja. Tapi kalau bisa diangkai, dicegah, kenapa tidak? Prosesnya seperti itu. Imun yang tadi yang pertama adalah makanan sehat lima sempurna, sembarang yang dengan tahu sehat lima sempurna itu apa, ya itulah. Terus yang paling mendukung itu adalah psikologi, psikis seseorang. Jadi semangat orang sakit kok apa, bukan HIV pun. Kalau semangatnya untuk sembuh itu nggak ada, itu sakit. Dikasih makanan dalam bentuk apa, biasanya kan orang yang mau makan, itu yang terpenting. Kalau makanan 4 sehat 5 sempurna sama. Dokter konsultasi juga hanya sarana yang seperti adalah diri dia sendiri dan keluarga lingkungannya. Ada orang HIV itu malu juga lingkungannya nggak mendukung. Iya, waktu di singgir-singgir sing loro anake, sing di singgir satu keluarga nih. Seperti pada orang seperti itu karena judulnya, karena kaitannya gitu. Jadi jangan, anak saya menyarankan jangan memberikan suatu tekanan berlebih yang sekiranya tidak menyokong, maksudnya memberi tekanan
malah justru diomprong ya. Ya, satu lagi pertanyaan ya. Terima kasih dokter. Saya mau tanya, orang yang terkena virus HIV itu gejala yang paling kelihatan itu apa dokter? Jadi biasanya kebanyakan itu dari awal itu gimana dok? sariawan yang paling banyak. Sariawan ini kandidiasis. Jadi kalau orang kadang lemas-lemas itu enggak ada ya, belum tentu ya dokter. Kemudian dites HB-nya kan. Itu namanya di stadium 1-2 mending dites. Oh gitu. Berarti yang paling kelihatan itu yang dari sariawan tadi. Sariawan singkas itu kandidiasis yang butuh tadi dari atas itu. Terus karena TB flek yang tidak sembuh-sembuh. Biasanya TB MDR. MDR itu tembak obat apapun dikes. Jadi ada TB tuberkulosis tapi ditembak obat tuberkulosis karena majas. Berarti ada faktor penurunan imunologi yang mendasari si pasien ini. Oh iya, terima kasih. Satu lagi dokter. Tadi dokter bilang untuk tertularnya itu tadi lewat hubungan gitu ya dokter. Nah ini kan ada satu teman itu terkena virus HIV. Hubungan dengan teman saya. Kadang itu sering minum berdua. Setelah minum tadi dokter itu kadang berdua gitu. Maksudnya Satu gelas. Bisa nulis berdua itu nggak boleh ya. Berarti kalau kita nggak boleh ya. Oh iya. Kadang saya bilang hati-hati loh. Kayak bisa kalau kayak saiki wis gak enak tapi hati-hati lek virusnya kena gitu dokter. Kalau kondisinya jelek sekali, angka virus itu kan tinggi, ya sebaiknya nggak usah. Kalau yang tadi CD4-nya tinggi aja, dia bisa kontak hubungan kelamin tanpa menularkan. Karena identiknya kalau CD4 di atas 500, kemungkinan virus ini membelit imunologi. Jadi tidak akan beberapa rendah atau apa permukaan tidak. Artinya dia tidak menularkan. Tapi bisanya dengan hormon